Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita mulai ngaji kita dan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia, utamanya urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tardha anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki kados sampun kula wingi nggih. Teke dereng kula wingi dereng tampilaken. Bon, niki makalah berikutnya. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian dari ahli hikmah, ya, para ulama ahli hikmah itu disebut atibbaul qulub, dokternya hati. Beliau berkata, asyru hisolin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala. Ada 10 sifat, 10 hal, 10 sifat yubghiduhallah, yang dibenci oleh Allah. 10 sifat ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin, yang ada pada 10 golongan manusia ini. Kalau ada orang memiliki sifat-sifat 10 hal ini pada diri 10 orang ini, maka ini Allah sangat benci. Orang yang kalau punya orangnya berbeda, jadi sifatnya berbeda, orangnya berbeda pula, maka 10 sifat yang ada pada 10 orang, 10 golongan ini sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama yaitu al-bukhlu minal aghniyai. Al-bukhlu bakhil, kikir, pelit, minal aghniyai, dari golongan orang-orang yang kaya atau orang-orang kaya yang kikir. Nah, ini dibenci oleh Allah. Jadi identik, kalau kaya kan identik kikir, walaupun tidak semua mestinya. Bukan, tidak semua orang yang kaya itu kikir. Yang kaya dermawan ya banyak. Cuman biasanya ini memang menempel, kalau sifat kikir nempel kepada orang kaya. Padahal miskin yang kikir ya banyak. Atau mungkin bukan kikir karena memang tidak mampu. Jadi orang kaya ini kan bagus. Tapi kalau ditempeli sifat kikir ini, maka begitu Allah benci kepada orang-orang yang kaya dan pelit. Orang kikir itu ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Ini orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat ke neraka. Nah, mudah-mudahan para jamaah ini
kaya-kaya semua tapi loman, tidak bakhil. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang yang dicontohkan misalnya kalau dalam Quran itu ya yang kaya, yang kikir. Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, ada orang bertanya, ayyul afdol al ilmu awil mal, mana yang paling utama, ilmu apa harta? Sayyidina Ali jawab, al ilmu afdolu minal mal. Ketika dia tanya bi ayyi sababin, apa sebabnya? Di antara jawaban Sayyidina Ali itu adalah beliau menjawab, orang yang punya harta itu biasanya menempel pada dirinya sifat bakhil. Sementara orang yang punya ilmu itu akan menempel padanya sifat-sifat yang mulia. Jadi orang yang punya harta biasanya menempel padanya sifat-sifat jelek, kikir, pelit atau apa. Wal kibru minal fuqara'i, wal kibru dan sombong minal fuqara'i dari golongan orang-orang fakir. Orang fakir yang sombong, orang miskin, sudah miskin sombong. Waduh, ini tambah dibenci. Miskin aja sudah nggak bagus, sombongnya minta ampun. Jadi sombongnya sundul langit, padahal miskin. Orang kaya sombong itu saja dibenci, apalagi miskin. Jadi itu loh. Jadi sangat dibenci oleh Allah, sudah miskin sombong. Nah itu yang disombongkan apanya? Wal kibru minal fuqara. Nah kalau orang kaya gitu kan sombong, mungkin ada tak sumbut lah. Nah ini miskin sombong. Greget no iki. Nah, jadi Allah yubghidu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah benci kepada orang sudah miskin sombong sekali. Kemudian wattama'u minal ulama. Wattama'u dan sifat toma minal ulama, dari para ulama. Ulama kok tamak, serakah. Wah ini ya dibenci oleh Allah. Jadi tamak itu sudah serakah, sifat tercela. Mestinya ulama ya orang yang takut kepada Allah itu ya jauh dari sifat-sifat tercela. Makanya kalau ada ulama ahli ilmu kok tamak, wah ini dibenci oleh Allah. Jadi tamak itu serakah. Sifat tercela, tamak termasuk bagian dari sifat tercela. Nah, mestinya kalau ulama kan disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ya adalah para ulama. Loh ini kok memelihara sifat tamak, maka ya dibenci oleh Allah. Wakilatul haya'i minan nisa'i. Berikutnya yang keempat yaitu kilatul haya, sedikit rasa malu atau tidak punya rasa malu, minan nisa'i dari para wanita. Para wanita yang tidak memiliki rasa malu sehingga mengumbar aurat atau apa saja yang sangat terlarang itu dia sudah biasa. Nah, ini sangat dibenci oleh Allah karena malu itu bagian dari iman. Maka ketika orang sudah hilang rasa malunya, malu berbuat maksiat kepada Allah, berarti sudah hilang bisa jadi imannya. Apalagi ini wanita, karena dampaknya besar, lebih besar ya. Jadi
Jadi kalau misalnya yang umbar aurat itu wanita, yang tebar pas pesona itu wanita, itu dampaknya lebih besar daripada kalau laki-laki mungkin gitu ya. Wa hubbud dunya minasyuyukhi. Berikutnya yang kelima, 4 sifat yang dibenci oleh Allah kalau nempel pada 10 orang ini ya, 10 sifat ya. Yaitu yang kelima adalah hubbud dunya, cinta dunia, senang keduniawian, minasyuyukhi, dari orang-orang yang sudah renta, sudah tua. Orang sudah tua, usianya sudah tua, mestinya kan tambah rajin ibadahnya. Ini ndak kedonyan, tambah lupa bahkan ibadah. Biasanya kan orang-orang sudah semakin tua itu sudah, bahkan kalau perlu mungkin ini sudah mau siap-siap menghadap kepada Allah, ini harus bekal yang banyak. Dunia yang dia punya sudah diwasiatkan untuk kebaikan, untuk diwakafkan, untuk ini. Tapi ini ndak, tambah tua ini tambah kedunyan. Jadi yang dibahas dunia sampai nggak bahas akhirat belas. Ini dibenci oleh Allah. Mestinya semakin tua itu kita semakin ingat bahwa sebentar lagi kita ini akan menghadap kepada pemilik dunia yang harus kita berikan pertanggungjawaban itu. Kemudian wal kasalu minasyababi. Yang berikutnya sifat yang dibenci oleh Allah yaitu sifat malas minasyababi, dari para pemuda. Masih muda kok malas-malesan. Makanya kan ada orang tua malas mungkin tenaga wis napa loyo, lemah, brak-bruk mawon. Kerja didik lungguh, ini mana dodok, tampat lapang didik leang-leang, ngenceng no geger, ini mungkin maklum, tapi masih muda kelimbrak-kelimbru, greget no. Makanya kadang kalau ada orang yang minta-minta masih muda itu kadang ada orang yang tidak suka itu. Kenapa? Masih muda, malas ya. Nah, Allah juga tidak senang kepada orang pemuda itu, mestinya memanfaatkan semua kekuatannya, tenaganya, energinya itu untuk kerja keras. Ini malas-malasan. Nah, maka sebaliknya kalau masih muda kok semangat, termasuk semangat ibadahnya, wah ini luar biasa. Maka di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat itu adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, masih muda tapi sangat rajin ibadahnya kepada Allah. Wah ini masih muda. Biasanya kan kalau muda itu senangnya yang hura-hura. Tapi ini ndak, sudah istiqomah ibadahnya. Jadi pemuda kalau sudah bisa begitu sangat dicintai oleh Allah. Demikian juga pemuda masih kuat gagah kok malas, ini ya juga sangat dibenci oleh Allah. Yang nomor jadi kalau ada orang muda kok kelimbrak-kelimbuk kan greget no. Nom kok kelimbrak-kelimbru gitu. Nah, di kuat nang kali yo gak kintir. Soalnya kali ini asat. Bahasa itu tuturannya angel di apa? Dicelup gak teles dipega garing. Jadi pernah suatu saat ini wonten tiang teng kampung kula tasih eling waktu masih kecil itu. Ada pendatang, kalau nggak salah pendatang ini dari daerah Lumajang, pendatang nikah di situ. Kemudian ada orang minta-minta,
kan ada mungkin dari daerah pokoknya ini masih muda-muda bawa napa jenenge gelangsing ya ke rumah-rumah minta beras apa itu. Nah ketika lewat orang ini kebetulan ngomongnya memang dari Lumajang itu agak Madura bahasanya. Wah itu marah ya. Ini kamu tahu orang kampung sini nih pagi-pagi nggak pacul macul loh nanti tak kasih ini. Jadi mungkin saking gergeten mungkin gitu lah orang ini saja tidak suka kalau masih muda malas. Demikian juga Allah. Jadi wajar kalau ada yang begitu. Mudah-mudahan yang muda-muda ini bersemangat. Wal jur atau wal jauru. Wal jur atau wal jauru. Ala sawab wal jur minas sultan. Yang berikutnya yang ketujuh yaitu zalim, qaulazur, perkataan yang dusta. Kalau pemimpin yang jur itu adalah pemimpin yang semena-mena. Sultan yang semena-mena, yang zalim. Kenapa? Karena dia orang mentang-mentang kuat kemudian semena-mena memperlakukan orang yang lemah. Mestinya penguasa sultan itu adalah melindungi, ngayomi. Tapi ini tidak, menindas lah. Lah kalau yang menindas yang besar kan berat. Yang nindas tidak terasa. Yang nindas tidak terasa. Tapi yang ketindas ini, nah ini. Karena ini orang besar. Karena bikin tidak berdaya. Kalau yang nindes itu mungkin sesama selevel gitu mungkin itu. Orang yang tertindas ini mungkin masih ada kemungkinan membalas. Tapi kalau penguasa susah. Ibarat orang menginjak semut. Yang injak tidak terasa tapi semutnya. Nah, maka dalam Quran itu diibaratkan tidak terasa itu seperti orang menginjak semut. Wahum la yash'urun, mereka enggak merasa. Jadi di akhir ayat surat tentang semut An-Naml itu kan ada cerita golongan rombongan semut itu menyuruh anak buahnya, kamu masuk, udkhulu masakinakum, masuk kalian tempat, nanti pasukan Sulaiman akan lewat, nanti mereka akan menginjakmu dan wahum la yash'urun, mereka tidak merasa injak-injak. Nah itu lah, penguasa yang zalim itu sangat dibenci oleh Allah. Zalim itu sendiri dibenci, tapi lebih dibenci lagi ketika itu dilakukan oleh orang yang kuat yang seharusnya menolong yang lemah. Kemudian wal jubnu minal Huzati. Huzat itu para pejuang yang ikut ghazwa, perang namanya ghazwa, peperangan. Pejuang yang pengecut. Nah, ini. Jadi pejuang pengecut ya dibenci oleh Allah. Makanya dalam satu riwayat Nabi pernah memukul perut sahabat itu kan mundur enggak. Itu kemudian sempat dipukul itu ya, itu khawatir kalau diantara itu jadi pengecut. Maka termasuk dosa besar itu wal mururu minat jihad, lari dari ini, dari perang, dari medan perang, berkhianat, pengecut. Kenapa? Bisa melemahkan kekuatan jamaah, jadi pasukan. Ya gara-gara para pengecut ini ya. Dan itu kalau dalam sejarah ada kelompok orang-orang munafik gitu. Ketika Nabi hendak berangkat ke medan perang Badar Kubro itu kan ada beberapa orang
yang gembosi sebenarnya. Nah, itu pengecut, contoh pengecut. Pejuang yang pengecut, nah, ini benci oleh Allah. Mestinya pejuang itu ya punya semangat tinggi untuk berjuang, tak kenal pantang menyerah bahasa dengan kata. Sehingga seperti yang digambarkan suratnya Umar ketika mengirim surat kepada Raja Romawi, menyerah kalian, kalau tidak maka kalian akan menghadapi pasukan yang mereka lebih cinta mati seperti kalian lebih cinta hidup. Jadi kan semua para pejuang-pejuang dulu kenapa menang itu karena yang ada dalam dirinya dia ingin gugur syahid, mati syahid. Jadi itu yang diharapkan, peraih tertinggi derajatnya. Nah kalau pengecut dan tidak. Berikutnya wal ujabu minaz zuhad. Wal ujabu dan sifat ujub. Ujub itu merasa dirinya paling hebat. Minaz zuhadi dari para zuhud, zahid, orang-orang yang zuhud. Zuhad jamak dari zahidun. Orang yang zuhud, zuhud itu meninggalkan kemewahan dunia. Jadi orang yang tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Dia sudah bagus, ya enggak tamak, enggak serakah terhadap duniawi, rajin ibadahnya. Tapi kok ujub, wah ini yang paling khusyuk di sini itu aku misalnya. Ini ujub. Jadi ujub itu merasa dirinya lebih hebat. Padahal mestinya zahid itu bagus, tapi kemudian kok ujub, ya sama dengan orang ahli ibadah, bagus, tapi kemudian merasa paling ahli ibadah, yang lain salah. Jadi lihat, wah ini sujudnya kurang, ini gak sahih misalnya. Atau pokoknya yang diamati orang, jadi dia kekurangan orang, ini kurang begini, ujub, ini kurang nekuk kakinya ini, dan seterusnya. Jadi ini ujub itu merasa dirinya lebih hebat atau paling hebat. Ujub itu berbangga diri, bisa dia heran dengan dirinya kan. Ujub, kok iso aku ngene ya misalnya. Nah itu enggak boleh. Yang baik harusnya disertai dengan hati yang jauh dari ujub. Kemudian yang terakhir yaitu warriya'u minal ubad, para ahli ibadah yang riya. Riya ini melakukan ibadah atau kebaikan berharap pujian, penghargaan dari selain Allah. Nah ini riya. Jadi kalau bedanya ujub tadi pokoknya merasa paling lebih dari yang lain. Kalau riya itu ya dia melakukan kebaikan tapi dia niatnya adalah ingin mendapatkan pujian, penghargaan. Kalau dikaitkan dengan ibadah ya dia ingin mendapatkan gelar orang yang abid, oh ini paling ahli ibadah. Kalau tidak ada yang memuji nanti gelo lah ini. Itu riya. Jadi riya itu bisa menghilangkan pahala. Bahkan ini mendatangkan kebencian Allah. Ya begitu Allah murka, benci kepadanya. Dan riya itu menghilangkan pahala. Seperti orang digambarkan dalam Al-Quran itu orang yang riya atau yang membatalkan pahala itu diantaranya riya. Seperti orang menaruh debu tanah
debu di atas tempat yang licin, kemudian kena air hujan, ya sudah nggak ada sisanya. Artinya riya itu menghilangkan kebaikan, menghilangkan pahala. Ri'a an-nas, itu kalau di Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sodakomu dengan cara menyakiti, dengan cara mengungkit-ungkit pemberian. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti lagi yang bisa menghilangkan pahala sodako itu adalah orang yang menafkahkan hartanya bersodako ria'an nas karena berharap penghargaan, pujian dari orang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.